Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 30 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTK edisi terakhir, edisi 29 Agustus. Kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar ini ya. Jadi silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading, untuk investasi. Tanya teknikal, tanya fundamental bebas, silahkan yang jelas ada keterangannya gitu ya. Baik, sebelum saya mulai sekali lagi malam ini ya besok promo Pierce anniversary 4 tahun Pierce akan berakhir. Silahkan manfaatkan, tersisa 3 member untuk Pierce untuk promo ini ya, maksudnya untuk promo ini silahkan manfaatkan promo anniversary 4 tahun Pierce ya untuk paket 12 bulan diskon 50%. Kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG breakout tutup di atas 6955 seperti yang kami sampaikan di stock call, di F-Talk dan sebagainya. Ini adalah awal dan ini baru di akhir Agustus, dan kita harapkan apa yang kami sampaikan di stock call bulan September ISG memulai bullish ini segera dan terwujud dengan ditandainya indeks saham syariah yang sudah lebih dulu melakukan atau terkonfirmasi reversal gitu ya, sudah kami sampaikan. Dan sementara ini cukup bagus, dan apabila besok mampu bertahan di perdagangan terakhir di bulan Agustus ya, probabilitasnya cukup besar untuk ISG mulai bullish dari September hingga akhir tahun. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan momentum ini untuk memanfaatkan terutama saham-saham syariah. Sahamnya apa? Silahkan join Pierce ya. Oke, kita langsung masuk pembahasan saham yang pertama agar tidak terlalu panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Yef sehat selalu. Terima kasih. Semoga Anda juga sehat selalu. Apakah untuk saat ini saham Goto layak untuk trading? Berapakah risk rewardnya? Terima kasih Pak Yef. Kita lihat Goto sudah mencapai 80. Sepertinya hari ini mulai rebound ya. Kita akan lihat Goto. Nah, hari ini rebound. Melanjutkan rebound kemarin ya. Kita akan lihat risk rewardnya dulu. Yang jelas saat ini dia tepat di support, tepat rebound dari support 80 ini ya, 84. 80 ini adalah angka yang sudah kita bahas sejak tahun lalu. Jadi dia wajar bertahan di angka ini sebelum dia melakukan penurunan. Nah, kita akan lihat berapakah potensi risk rewardnya untuk harga saat ini ya, di harga 91 ini. Potensi pullback paling ya bisa dikatakan paling maksimal untuk skenario pullback tentunya di resist ini. Nilai resist yang juga penting di EMA 60 ya, di 104 atau 100 ini 13% dengan risk sekitar 7%. Nah, kalau menurut saya bagusnya tunggu sedikit turun di 88 atau di bawah 88 ya, di 87 agar risknya nanti di bawah 5% dengan potensi upside yang lebih besar juga ya. Kalau untuk saat ini ya 7%, jadi tidak masuk di hitungan kami kalau risikonya di atas 5%. Jadi bagusnya tunggu sedikit koreksi kalau Anda mau. Kalau Anda mau ya. Tetapi kalau kami masih ada yang lain yang lebih bagus kondisinya. Seperti itu. Oke. Tolong bahas auto, apakah kenaikan sudah selesai? Kenaikan sudah selesai. Artinya kenaikan yang sudah selesai atau bisa diartikan reversal, bearish reversal, bullish bearish reversal, atau berubahnya dari uptrend jadi downtrend, atau kenaikan jangka pendek yang saat ini mulai koreksi gitu ya. Jadi sebenarnya perlu diperjelas lagi apakah itu reversal yang dimaksud atau koreksi-koreksi yang wajar atau koreksi retrace ya gitu maksudnya. Auto saat ini menurut kami masih uptrend ya, dan koreksinya ini sangat wajar karena dia sudah naik cukup signifikan rally-nya ini, dan setelah kenaikan yang panjang biasanya auto ini akan konsolidasi dulu, dan juga sudah dikonfirmasi sini konsolidasi ini kemungkinan akan berada di rentang 3.600 dengan support di 3.000 atau 2.900. Jadi ya karena tidak ada pertanyaan yang spesifik atau reversal. Kalau reversal belum, kalau koreksi ya sedang koreksi mendatar ya. Seperti itu. Tolong bahas AMAR untuk swing. Oke. Kita lihat AMAR untuk swing turun sekarang ini ya. Jadi
Kalau kita mau swing ya tentunya saat dia swing naik ya, swingnya sekarang ini sedang turun dan sedang menguji support. Kalau saya mungkin akan menunggu dia di support konsolidasi karena dia sedang konsolidasi di rentang yang cukup lebar, kira-kira di 220 ke bawah gitu ya, sampai dengan 200. Saat ini relatif masih mengarah ke bawah seperti itu. Kita lanjut. Pak F, tolong bahas Tekim, bahas apa perlu diperjelas dan belum, ini sudah diingatkan oleh admin tapi belum ada balasan, jadi kita skip. Silahkan bisa dikirim lagi di kolom komentar di F-Talk ini. Pak F, tolong dibahas saham Era untuk trading, bagusnya ambil di harga berapa? Oke, Era untuk trading bagusnya di harga berapa? Nah, sekarang ini Era masalahnya adalah konsolidasi itu ya. Kalau Anda mau ya sekarang ini di support ya, kalau Anda mau swing di saat dia konsolidasi ini bisa relatif disupport dengan risk yang tentunya sangat minim ya. Anda bisa proteksi di bawah 478 ini dengan TP yang enggak muluk-muluk ya di 510 sampai dengan di 530. Itu cukup menarik kalau kita lihat dari risk yang sangat kecil ya, cuma 1% 2%. Dengan potensi upside 4 sampai dengan 8%, kurang dari 10%. Kalau buat kita ya tidak masuk ya, belum masuk saat ini, belum menarik menurut kami. Tetapi secara risk reward lebih besar reward atau potensi profitnya untuk di harga saat ini dengan proteksi di 478 sekali lagi. Malam Pak Yef, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas segala insight dari pembahasan video-video. Sama-sama. Berkaitan dengan saham syariah yang menurut Bapak terkonfirmasi bullish, bagaimana dengan saham BRIS? Apakah sudah layak untuk invest di harga sekarang? Kira-kira baiknya masuk di harga berapa? Oke, saham bank syariah ya, BRI syariah dulunya. Sekarang ini BRIS kita akan lihat dari sisi fundamental dulu. Yang jelas ini BRIS koreksinya sudah bisa dikatakan mulai lanjutkan kenaikan gitu ya, dengan fundamental yang tentunya layak ya, pertumbuhan yang cukup bagus sampai dengan saat ini, sampai dengan tahun ini, dan potensinya cukup ya signifikan ya, 2200 sampai dengan 3000-an gitu ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk investasi bersama dengan indeks syariah yang saat ini sudah mulai bullish. Seperti itu. Kita lanjut. Pak F, kalau sempat bisa tolong review Bumi dan Harum. Review apa? Ya, silahkan dilengkapi untuk di pembahasan selanjutnya. Tolong bahas potensi CFIN, fundamentalnya bagus tapi market belum apresiasi. Tentu saja CFIN fundamentalnya bagus karena peer investasi di CFIN di harga 400 ke bawah. Dan saat ini sudah mencapai 700-an kemarin ya. Ini ya fundamentalnya, kita akan lihat Stockpix ya, tentu saja untuk beli di harga saat ini menurut kami sudah terapresiasi ya, kalau kami melihat dari kenaikan yang sudah terjadi karena kita beli di bawah ya, relatif sudah terapresiasi. Bahkan kita sudah melakukan beberapa kali distribusi, sudah take profit ya. Ini kita baru investasi di bulan Mei kemarin, baru bulan 5 ya. Kemudian saham ini sudah mencapai TP, artinya sudah terapresiasi, fundamental bagus. Tentu saja namanya saham yang kami rekomendasikan pasti fundamentalnya bagus menurut kami ya, pertumbuhannya luar biasa dengan bottom line yang meningkat melonjak signifikan. Kemudian secara potensi teknikal ini sudah mencapai 760 ya, jadi sudah mencapai target ketiga kita ya, dalam waktu kurang dari Juni, Juli, 2 bulan. Kurang dari 3 bulan sudah mencapai TP3. Artinya member peer ya sudah menikmati kenaikan dan menurut kami ya sudah terapresiasi dengan sempurna. Ya, kalau kita melihatnya kemarin beli di bawah 400 ya untuk saham CFIN. Jadi pertanyaannya fundamental bagus tapi market belum apresiasi. Sudah apresiasi, sudah terapresiasi karena kami sudah beli juga. Pak F mau tanya, Wika sudah mulai naik, rencana mau invest 1 tahun, harga berapa boleh beli? Invest ya kita nggak bicara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi fundamentalnya dulu apakah dia layak atau tidak gitu ya.
Sedangkan sekarang ini kita lihat dari BUMN karya ini kan babak belur ya, nggak cuma Waskita, sebenarnya Wika pun juga termasuk salah satu yang ya, kalau tidak ada saham lain selain Wika di bursa efek baru kita mungkin pertimbangan. Tapi kalaupun cuma ada saham Wika di market, kita nggak akan invest saham aja lah, cari instrumen lain ya, reksadana pendapatan tetap kayak apa, beli emas kayak gitu ya. Lah ini apa ini hasil kayak begini nih ya, margin tipis, turun, rugi lagi ya. Ini tahun ini rugi, tahun kemarin rugi. Kita mau invest apa? Kecuali Anda mau trading ya gitu. Kalau fundamental jelas ini blacklist, sekarang ini sudah tumbuh tidak, rugi lagi ya, sekalipun dia BUMN. Udah kita dari dulu kan sudah bilang ya, BUMN tidak ada jaminan gitu ya. Nah pertanyaannya, sekarang ini mau beli buat invest, fundamentalnya menurut kami jauh dari kata layak. Wika, PTPP, ADI, apalagi Waskita ya, sudah sejak lama kita bahas di sini. Ya kalau mau monggo, tapi kalau kita enggak ya, cari yang lain, karena saham di bursa efek ratusan, 600 lebih gitu ya, daripada kita beli salah di perusahaan yang ya bisa dikatakan bisa aja dia disuspend seperti Waskita gitu ya, tiba-tiba ada kasus yang muncul gitu ya kan, siapa tahu ya kan. Yang jelas harga saham hancur, fundamentalnya memang juga hancur gitu ya. Buat apa gitu buang-buang uang di sini? Kalau Anda mau trading, manfaatkan teknikal, karena saham Wika ini saya tidak bilang dia tidak bisa naik ya, bisa aja dia naik. Dalam proses turun pun kita bisa trading di saham, tapi untuk invest itu hal yang berbeda ya, seperti itu ya. Oke, sudah saya jawab semua, semoga pertanyaannya sudah kami jawab dengan apa yang diharapkan ya, memuaskan Bapak Ibu semua. Mungkin ya ada perbedaan mungkin, tetapi kami jawab sesuai dengan apa yang kami yakini dan kami pergunakan di saat kami invest ataupun trading. Jadi itu juga bukan patokan mutlak, itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak ya. Kami pun juga pernah salah, kami pun juga pernah melakukan cut loss, kami pun juga pernah salah investasi, kami pun juga pernah cut loss dalam trading. Jadi saya harap penonton Yuftalk ini penonton yang dewasa, penonton yang tidak menelan mentah-mentah dan selalu menganalisa, selalu mengkritisi dan sebagainya dengan baik, supaya keputusannya matang dan Anda sadar dengan keputusan yang Anda ambil untuk mengeluarkan uang berinvestasi ataupun trading. Ya, jangan sampai Anda punya uang tetapi Anda tidak menggunakan isi kepala Anda dengan baik dan benar. Ya, karena sebanyak apapun uang tetapi kalau Anda tidak menggunakannya dengan otak, ya kemungkinan besar loh, saya tidak bilang pasti, kemungkinan besar ya habis gitu ya. Tapi kalau Anda punya dana yang terbatas seperti kami ini kan, saya ya terutama kan, saya ini kan investor kecil, trader kecil-kecilan lah ya, dan kita juga tidak pintar-pintar amat ya, jadi kita harus berusaha dengan sangat hati-hati dalam mengelola account, portfolio, trading ataupun investasi ya, sehingga dengan apa yang kami lakukan itu, dengan dana yang terbatas, dengan kemampuan skill yang terbatas juga, kita dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di market seperti itu. Dan kami berharap juga terutama member kami juga selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai Anda sudah jadi member tetapi melakukan ya hal yang ceroboh ya, misalkan harusnya stop loss tidak stop loss ya, atau ya beli dulu baru berkonsultasi. Nah itu ya, mohon maaf ya, itu menurut kami kurang open terhadap dana yang mereka miliki ya. Jadi kalau uangnya memang Anda tinggal cetak nggak apa-apa, tetapi kalau uangnya itu Anda kumpulkan dengan susah payah, ini advice saya ya, itu Anda juga harus jaga dengan baik. Bukan berarti Anda tidak berani investasi atau trading, tetap melakukan trading investasi, tetapi harus terkelola, termonitor dengan baik sesuai dengan aturan-aturan atau strategi Anda sendiri. Kalau Anda ikut kami ya silahkan diikuti dengan baik dan benar gitu ya. Sekali lagi, besok berakhir untuk menjadi member Peers dengan diskon 50% untuk pakai 12 bulan. Monggo kalau mau berminat join Peers, manfaatkan yang jelas. Peers hanya saham syariah, tidak ada saham bank konvensional di situ ya. Dan walaupun seperti itu, masih banyak saham-saham yang potensi di saham-saham syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yuftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di Yuftalk hari ini ataupun Yuftalk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.